tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah, tidak. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi bid'ah, lalu kenapa para sahabat kemudian banyak menambah ataupun membuat-buat amalan-amalan seperti sholawat? Sahabat Ibnu Mas'ud itu membuat sholawat, redaksi sholawat sendiri. Termasuk sahabat Utsman yang menambah adzan Jumat 2 kali. Itu kan lam yu'had fi ahdi Rasulillah, tapi esensinya itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tarawihnya sahabat Umar sampai 20 kali, itu juga malam yu'had fi ahdi Rasulillah, tapi esensinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian Imam Syafi'i menciptakan sholawat, itu lam yu'had fi ahdi Rasulillah, tapi karena tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, maka tidak dikatakan bid'ah secara esensi, meskipun secara lugatan disebut sebagai bid'ah. Sehingga kemudian para ulama membuat rumusan kaidah tarkun nabi idza tajarrada anil qara'in la yadullu ala tahrim. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, jika tidak ada indikasi-indikasi keharaman, maka itu tidak haram. Jadi kaidahnya seperti itu. Kemudian ada kaidah yang sangat unik, sangat aneh ini. Mungkin sedikit saya membuka juga, barangkali nanti ada yang mau naik. Terkait kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim, itu katanya dari salaf. Saya koreksi kaidah itu, ternyata mentoknya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Dan kaidah itu di milik Ibnu Taimiyah itu bukan at-tahrim. Redaksinya itu adalah at-tauqif. Saya kira kalau kaidahnya Ibnu Taimiyah itu masih logis. Jadi hukum asal ibadah itu adalah tauqif. Artinya seorang itu kalau tidak tahu tentang persoalan hukumnya, maka dia itu tidak boleh melakukan. Sampai kapan dia itu tidak boleh melakukan? Sampai dia itu mencari dasar-dasar hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Seandainya dia itu mencari dasar hukumnya, kok ternyata secara eksplisit ataupun secara implisit kok ada dalam Al-Quran meskipun tidak ada di zaman Nabi, ya maka itu boleh dilakukan. Nah, punya Wahabi ini kemudian, kaidah ini kemudian dimodifikasi oleh Wahabi yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim, yaitu modifikasinya Wahabi. Sehingga mereka itu kemudian memiliki satu paham bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah menambah ibadah baru. Kita melakukan sekarang tidak dilakukan oleh Nabi, dianggap menambah ibadah baru. Akhirnya seperti itu pemahaman-pemahaman itu kemudian rancu dari memahami bid'ah yang tidak benar, kemudian menambah dengan kaidah modifikasinya al-aslu fil ibadah at-tahrim, itu semakin rusak pemahamannya. Mungkin begitu host ya. Kalau Maulid Nabi itu ya secara lugatan yang walimah, perayaan-perayaan seperti ini secara lugatan memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi secara syar'an itu tidak menyalahi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu host. Siap. Berarti sedikit ada beberapa tambahan dari Yai kandidat hebat, bahwasanya kalau seumpama pakai kayak tadi ada dalil terkait ini al-aslu fil ibadah, apa tadi al-aslu fil ibadah At-tauqif, enggak yang diklaim dari salaf at-tahrim. al-aslu fil ibadah at-tahrim itu ternyata setelah ditelisik bukan dari salaf ya, mentoknya dari Ibnu Taimiyah. Itu pun perkataannya at-tauqif. Jadi kalau memang betul-betul belum ada dalil dari situ, maksudnya gak tahqiq menemukan dalil, maka tetap dalam jangkauan astagfirullah tauqif gitu. Cuma kalau ini ya kan yang kemarin penjelasan dari Artum, perbedaan antara al-amal bil maulid sama al-ihtifal bil maulid kan di situ yang menjadi titik tekan. Dalam artian kan kalau al-ihtifal bil maulid kan di situ merayakan Maulid Nabi secara ihtifal ya.
bukan secara Eid, bukan secara kayak yang dikira oleh Wahabi sebagai Idul Fitri, Idul Adha gitu. Tapi ihtifal bil maulid. Nah, di situ emang banyak perbedaan pendapat. Kan kalau di sini, kalau di Kiai Hasyim Asy'ari At-Tambihat, itu yang pertama kali melakukan itu bukan Sohibu Irbil. Nggih. Tapi yang pertama kali melakukan di sini adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla, Ahadus Solihin Al-Masyhurin. Nah, baru dari beliau wabihi iktada fi dzalika Sohibu Irbil. Jadi Raja Irbil itu beliau mengikuti Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla ini. Kalau di sini. Oke, itu berarti kan artinya begini. Kalau di i'anah itu kalau tidak salah, redaksinya itu wa awwalu man ahdatsahu minal muluk. Ada bahasa minal muluk, ada bayannya. Artinya di situ dipahami bahwa raja yang pertama kali ataupun orang yang pertama kali mentradisikan kegiatan Maulid Nabi dari kalangan para raja itu adalah Sohibu Irbil. Sohibu Irbil. Jadi ada bayannya minan buluk. Mungkin di beberapa redaksi tidak ada bayan minan buluk, itu tidak ada. Berarti yang masyhur di kita itu orang yang pertama kali melakukan Maulid Nabi adalah Sohibu Irbil, itu dari muluknya gitu ya, dari rajanya gitu ya. Untuk yang pertama kali melakukan secara besar-besaran. Sepertinya seperti itu kalau kita ikut pemahaman. Di halaman berapa, Ustaz? Kalau di sini halaman 12, 11 sampai 12. Takut beda cetakannya. Itu di At-Tambihatul Wajibat ya? At-Tambihat Al-Wajibat. Ini masih di halaman awal-awal ya. Terkait kemungkaran-kemungkaran yang ada di Maulid Nabi. Coba sedikit saya lanjut ya yang tadi sambil ini. Kalau misalnya melakukan memukul darbuka, ada tambahan memukul darbuka. Apa namanya tadi? Rebana. Nah, ma'amuraatil adab, sambil menjaga tata krama, maka fala ba'sa bidzalika. Nah, hal itu diperbolehkan. Faqad qala Syekh Syihabuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Ma'ruf bi Abi Syamah. Syekh Syihabuddin atau yang lebih dikenal dengan Abu Syamah, beliau berkata fi kitabihi al-musamma bil ba'its fi inkaril bid'ah wal hawadis. Di dalam kitab beliau Al-Ba'is fi inkaril bid'ah wal hawadis, beliau mengatakan wa min ahsani ma butudi fi zamanina, di antara bid'ah yang paling baik ya. Kan kalau siapa Sayyidina Umar kan hadihi nikmatul bidah kan gitu ya, terkait tarawih kan ini nikmat yang paling di antara nikmatnya bid'ah gitu. Kalau bahasanya di sini Hasyim Asy'ari bukan Hasyim tapi Abu Syamah, ahsanu mabtudi'a, paling bagusnya bid'ah ini fi zamanina maka nayuf'alu bi Madinati Irbil, yakni hal yang dilakukan di Madinah Irbil. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yaum al muwafiq li yaumi maulidin nabi, yang dilakukan tiap tahun tepat pada waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas shadaqat, di situ ada sedekah, wal ma'ruf, dan juga melakukan kebaikan, wa izhari zinah, dan memperlihatkan hiasan, wasurur, dan juga hal-hal itu yang dilakukan tadi itu berupa kebaikan, kemudian membantu fakir miskin, itu musy'irun bimahabbatin nabi. Nah, itu juga merupakan bentuk akan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi, wa syukrillah, dan juga bersyukur kepada Allah taala ala ma manna bihi min ijadi rasulillahil ladzi arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il mursalin. Nah, jadi bentuk kita itu mentakzimi, menghormati Nabi Muhammad
kalau di penjelasan di sini Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan cuma sekedar kita melakukan ihtifal merayakan Maulid Nabi, bukan, tapi juga dengan kita memberikan makanan atas rasa syukur akan dilahirkannya Nabi Muhammad, itu juga merupakan bagian penghormatan, takzim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan barangkali ini ya ada sebuah riwayat terkait ini, siapa pamannya Nabi, Yai kandidat yang Abu Lahab ya. Okay. Abu Lahab yang mana beliau itu memerdekakan budaknya ketika Nabi Muhammad lahir. Padahal Abu Lahab ini kan kafir ya teman-teman. Sudah dinas dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Nah, itu kan jelas-jelas beliau kafir. Cuma dengan beliau kebahagiaan Abu Lahab atas lahirnya Nabi Muhammad, sampai-sampai beliau memerdekakan budaknya. Nah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan, ada yang mengatakan menghentikan azab kubur daripada Abu Lahab di tiap hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan gitu. Jadi rasa bentuk syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad bukan hanya sekedar pada melakukan Maulid Nabi, namun juga kita bersedekah dengan mendasarkan akan hal itu juga bentuk rasa syukur kita untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad gitu. Oke. Itu kan jadi hujjah Ustadz ya, bisa jadi hujjah, bukan istidlal, bukan dalil. Ya, karena itu kan termasuk mimpinya sahabat. Nggih, mimpinya sahabat apa mimpinya Nabi itu Ustaz? Mimpinya sahabat ya? Iya, kalau mimpinya Nabi kan Nabi udah iya barangkali saya kurang tahu riwayat itu lengkapnya. Kayaknya sahabat. Ini mimpinya sahabat. Mimpinya sahabat tapi kemudian kan menjadi kan masyhur pada saat itu, pada masa itu. Sehingga ini bisa menjadi hujjah, salah satu hujjah untuk untuk kebolehan memperingati Maulid Nabi. Saya kira untuk Maulid Nabi itu ya memang sudah sangat kuat untuk dasar-dasarnya, baik secara dalil ataupun secara hikmah ataupun hujjah, itu sangat kuat sekali. Dan barangkali yang sering menjadi pertanyaan teman-teman itu adalah, kalau Nabi memperingatinya dengan berpuasa, terus kenapa kita kok tidak berpuasa saja? Kan ada yang masih mempersoalkan seperti itu, Ustaz. Nabi Muhammad merayakan kelahirannya dengan berpuasa, kenapa kok kita merayakannya dengan makan-makan gitu ya? Okay. Gimana itu ya, monggo bisa dilanjut dulu ya. Saya kira kalau untuk pembahasan itu kan adalah sikap syukur, kan Rasulullah itu mengatakan dekah yaumun wulitu, dan Rasulullah itu tidak mengkaitkan apa yang dilakukan itu secara khusus dengan kelahirannya. Kan beda dengan kalau seandainya itu adalah satu-satunya cara. Rasulullah itu kan sikapnya kan jelas, jika ingin mensyariatkan secara khusus ataupun secara spesifik, pasti itu kan ada ungkapan-ungkapan yang mengarah secara spesifik. Misalkan seperti sholat itu, kalau sholat kan sudah jelas, Rasulullah mewajibkan secara spesifik mengikat shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan yang kedua, prinsip dalam Maulid Nabi itu adalah bersyukur. Dalam bersyukur itu kita merayakan ataupun berbahagia, bersyukur itu kan diperbolehkan dengan kebaikan apapun. Sebenarnya akan diperbolehkan. Makanya termasuk bagian dari dari euforia bersyukur itu kan termasuk adalah nadar, kan begitu Ustaz ya? Sebenarnya orang nadar itu kan karena dia mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian dia bernadar ingin melakukan sesuatu. Entah nadarnya itu puasa atau nadarnya itu ingin memberikan sedekah dan semacamnya, sebagai ungkapan rasa syukurnya,
Nah itu kan juga menjadi bagian-bagian lain yang bisa ditandir untuk kegiatan Maulid Nabi. Hanya sebatas tandir dari sisi dari sisi tata cara pelaksanaan nadarnya. Kalau konsep nadarnya kan wajib karena memang ada sigot nadarnya itu, Ustaz. Hmm. Artinya kegiatan Maulid Nabi itu ya boleh dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan Rasulullah berpuasa itu bukan satu-satunya cara yang diikat oleh baginda Nabi untuk bersyukur. Tapi kenapa Rasulullah berpuasa itu lebih kepada sesuatu yang memang Rasulullah itu sangat senang dengan kegiatan puasa itu. Makanya di satu hadis lain Rasulullah ditanya puasa hari Senin, kenapa kok berpuasa? Karena hari Senin itu kan termasuk hari di mana amal seorang itu kan ditampakkan, diangkat. Sehingga Rasulullah itu punya keinginan, saya itu ingin jika amal saya itu diangkat ataupun ditampakkan sedangkan saya itu dalam kondisi berpuasa. Itu bukan Kamis. Riwayat Kamis itu ada, tapi riwayat Senin itu juga ada, Ustaz. Oh, Saya pernah baca itu pas cari masalah-masalah ini. Jadi ada riwayat selain hari Kamis itu juga hari Senin, seperti itu.